Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut pada segi 4. Untuk video-video sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang pengukuran sudut menggunakan busur derajat dan pengukuran sudut pada segi 3. Nah, segi 4 merupakan 4 sudut. Nah, 4 sudut ya anak-anak, gabungan dari keempat sudut pada segi 4 itu membentuk sudut satu putaran penuh. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi, jumlah besar keempat sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Kita akan belajar tentang bentuk-bentuk segi 4. Bentuk-bentuk segi 4 itu ada namanya layang-layang, ada namanya jajar genjang, ada namanya persegi, ada namanya trapesium, ada namanya persegi panjang. Nah, kali ini kita akan mengukur sudut bangun layang-layang. Perhatikan anak-anak gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gambar layang-layang A, B, C, D. Adi akan membuat sebuah layang-layang seperti pada gambar. Gambar layang-layang tersebut terbang dengan seimbang. Adi mengukur besar sudut pada setiap sudutnya. Nah, besar sudut di kedua sayap layang-layang yaitu pada titik A, ini sayapnya, dan titik C harus sama, harus seimbang. Jumlah sudut layang-layang, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D yaitu harus sama. Nah, jumlah sudut layang-layang yaitu 105 derajat ditambah 100 derajat ditambah 105 derajat ditambah 50 derajat menjadi 360 derajat. Nah, untuk sudut yang seimbang ini harus kalian perhatikan ya anak-anak, antara sudut A dan sudut C itu harus seimbang supaya nanti layang-layangnya bisa naik atau bisa terbang. Baik, kita akan lanjutkan bangun datar berikutnya yaitu bangun belah ketupat. Perhatikan contoh bangun belah ketupat berikut ini ada A, B, C, dan D. Nah, belah ketupat memiliki 4 sudut. Salah satu sifat belah ketupat adalah sudut yang berhadapan sama besar. Nah, sudut A berhadapan dengan sudut C itu harus sama besar, yaitu 65 derajat. Sedangkan besar sudut B dengan sudut D itu adalah 115 derajat. Jumlah sudut belah ketupat adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C dan ditambah sudut D. Jadi keseluruhan dari jumlah sudut belah ketupat adalah 360 derajat. Dan kita akan lanjutkan pada bangun segi 4 berikutnya yaitu bangun trapesium. Nah, anak-anak juga perhatikan gambar berikut ini. Ini ada bangun trapesium A, B, C, dan D. Trapesium memiliki 4 sudut. Untuk menghitung sudut pada bangun trapesium harus diukur keempat sudutnya. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu sudut A. Sudut A besarnya 75 derajat. Sudut B besarnya 60 derajat. Sudut D itu besarnya 105 derajat. Sudut C besarnya 120 derajat. Jadi, jumlah sudut jajar pada trapesium adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D. Jadi, total keseluruhan jumlah dari sudut trapesium adalah 360 derajat. Jadi sama ya anak-anak ya. Jadi apabila ada bangun datar yang memiliki 4 sudut dan 4 sisi, berarti jumlah keseluruhan sudutnya adalah 360 derajat.
Nah, kita akan lanjutkan dengan bangun persegi dan persegi panjang. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar persegi dan persegi panjang, sudut A, B, C, D. Ini adalah membentuk sudut siku-siku. Anak-anak masih ingat berapa besar sudut siku-siku? Iya, untuk bangun segi 4, yang lain itu ada persegi dan persegi panjang. Kedua bangun ini, baik persegi dan persegi panjang, memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku berapa anak-anak? 90 derajat. Sehingga jika dijumlahkan, sudut persegi maupun persegi panjang itu adalah 4 dikali 90, yaitu 360 derajat. Jadi sama ya anak-anak ya, untuk bangun segi 4, jumlah semua sudutnya apabila dijumlahkan yaitu 360 derajat. Nah, anak-anak, bagaimana dengan sudut lain, yang sudut yang bukan segi 4? Misalnya, ini Miss Dewi kasih contoh bangun segi 5 beraturan. Ya, bangun segi N. N-nya ini maksudnya jumlah sudutnya. Bangun segi N beraturan memiliki N sudut yang sama besar. Sebagai contoh adalah bangun segi 5 beraturan ini anak-anak ya. Bangun segi 5 beraturan memiliki 5 sudut yang sama besar. Jumlah sudut segi 5 adalah 540 derajat. Sehingga besar masing-masing sudut segi 5 beraturan adalah 540 derajat dibagi 5, yaitu 108 derajat. Baik sudut A itu 108 derajat, B juga 108 derajat, C juga 180 derajat, D dan E besar sudutnya juga 180 derajat. Jadi untuk bangun segi 5, besar sudutnya, setiap sudutnya adalah 108 derajat. Nah, anak-anak, bagaimana dengan bangun segi 6 atau segi 7? Nah, kita akan merangkum sekarang apa yang sudah kita pelajari. Kita akan lihat beberapa bangun berikut ini dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama ini bangun segitiga sama sisi. Jadi, kalau anak-anak menemukan bangun segitiga yang sama sisi, berarti banyak sisinya 3, besar sudutnya juga sama, yaitu 160 setiap sudutnya. Jika dijumlahkan, besarnya adalah 180 derajat. Nah, ini adalah persegi, memiliki 4 sisi, besar sudutnya 90, dan jika dijumlahkan, besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, ini yang barusan kita pelajari, bangun segi 5, yaitu ada 5 sisinya. Besar setiap sudutnya adalah 108, jika dijumlahkan, besar sudutnya adalah 540 derajat. Nah, ini adalah bangun segi 7 beraturan. Ingat yang beraturan ya anak-anak. Jika beraturan berarti besar setiap sudutnya sama, yaitu 128,57 derajat. Jika dijumlahkan anak-anak, hasilnya akan menjadi 900 derajat. Nah, yang terakhir ada bangun segi 6. Nah, untuk bangun segi 6, banyak sisinya itu ada 6, dan besar setiap sudutnya pada segi 6 ini adalah 120. Jika dijumlahkan, besar semua sudutnya adalah 720 derajat. Nah, anak-anak, bagaimana? Gampang ya untuk mengukur besar sudut pada bangun segi 4 dan bangun segi 6, segi 5, segi 7 beraturan. Nah, anak-anak, semoga anak-anak paham dan mengerti dengan pembahasan dan penjelasan yang sudah disampaikan, dan simak videonya dengan seksama untuk menjawab latihan-latihan soal yang akan diberikan. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih.